Assalamualaikum dok, ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Dokter, anak saya didiagnosis sindroma nefrotik. Apakah sindroma nefrotik ini bukan hanya muka dan kaki saja yang bengkak, tapi perutnya juga? Ya, jadi sindroma nefrotik itu salah satu tandanya adalah udem anasarka. Udem anasarka itu artinya apa? Udem ataupun bengkak pada seluruh tubuh. Ya, pada kelopak matanya bengkak, pada mukanya bengkak, pada kakinya bengkak, pada perutnya bengkak. Bahkan cairan itu pun juga akan menempel ataupun mengendap pada tempat-tempat yang lain, seperti misalnya di paru-paru. Maka terjadi sesak nafas karena cairan di sana ya, kemudian akan mengendap di semua tempat. Gitu. Maka ini disebut dengan udem anasarka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat, sindroma nefrotik artinya ada sindroma itu kumpulan gejala gitu ya. Terjadi karena ada proses autoimun yang menyerang pada ginjal, maka menyebabkan ginjalnya bocor. Kalau ginjalnya bocor, maka protein yang mestinya tidak dikeluarkan lewat urin, lewat pipis, dia keluar karena bocor nih. Harusnya kan dia tertahan gitu karena ada saringan di glomerulusnya kecil. Tapi saringan di glomerulusnya bocor, buka gitu ya. Proteinnya keluar dan zat-zat yang lain juga keluar semua. Kalau protein keluar, maka protein dalam darah ataupun albumin menjadi turun. Padahal kita tahu bahwa albumin atau protein ini fungsinya adalah apa? Menjaga cairan dalam darah tetap di dalam darah. Kalau tidak ada yang menjaga, maka akan merembes keluar nih. Merembes keluar, maka cairannya akan mengendap, menempel pada tempat-tempat yang lain. Terjadi bengkak di mana-mana karena rembesan-rembesan dari pembuluh darah tadi tersebut. Maka akan terjadi perembesan cairan di semua tempat. Tidak hanya di kaki maupun di wajah saja, di perut pun juga sama. Terjadi namanya asites, yaitu adanya timbunan cairan pada peritoneum. Ya, kalau sampai besar sekali menyebabkan sesak nafas harus diambil cairannya tuh gitu ya. Maka kadang-kadang beberapa dokter memberikan furosemid untuk biar pipisnya banyak kemudian kempes gitu. Tetapi yang terjadi apa? Tambah bengkak. Kenapa dengan furosemid tambah bengkak gitu ya? Karena ginjalnya belum tertutup. Maka semakin dipacu pipis, semakin banyak protein yang keluar gitu. Mestinya kita tutup dulu ginjalnya, baru dipacu keluar. Jadi yang keluar airnya saja, tidak perlu sama proteinnya gitu. Tapi kalau masih buka, protein juga ikut keluar gitu kan. Maka ini yang menyebabkan menjadi semakin bengkak. Maka biasanya beberapa terapinya hampir sama dengan nefritis lupus ya. Jadi kita berusaha menutup kebocoran ginjalnya dulu nih. Dengan steroid, dengan imunosupresan misalnya, dengan obat ACE inhibitor misalnya. Setelah dia nutup, baru kemudian ditambah albumin dari luar atau dari makanan-makanan sehari-hari seperti telur ya, kemudian ikan-ikan air tawar misalnya yang kandungan albuminnya tinggi, baru kemudian difos dengan furosemid. Ini biasanya seperti itu. Maka jangan heran kalau sindroma nefrotik ini terjadi pembengkakan pada semua tempat karena dia bersifat anasarka pada semua tempat. Kemudian jangan kaget juga ketika sindroma nefrotik ternyata kolesterolnya naik. Ya, jadi sindroma nefrotik ini tandanya adalah albuminnya turun, proteinnya lepas lewat pipis dan kolesterolnya naik. Kenapa dia naik? Karena proses kompensasi tubuh karena albumin turun harus ada yang menjaga, maka ditambahlah kolesterol. Jadi kolesterolnya naik gitu. Maka kolesterol naik seperti itu kalau tidak terlalu tinggi sekali tidak perlu diturunkan dengan obat. Karena sembari perbaikan kebocoran ginjalnya, maka semakin turun kolesterolnya. Ini yang paling penting buat kita ketahui bersama ya. Dan untuk sindroma nefrotik ini sabar ya, karena dia penyakit autoimun tentu akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyembuhkannya. Tetapi jangan khawatir, banyak yang remisi gitu. Banyak yang remisi itu artinya apa? Dia bisa baik tanpa obat bahkan gitu, atau dengan obat yang sangat minimal. Jadi tetap bersabar.